Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan bahas TF-nya ya. Pembahasan TF5 tentang perbandingan. Kalian sudah coba soal-soal ini? Nah, kita bahas. Nomor 1, pembangunan rumah Pak Budi dapat diselesaikan 25 orang selama 12 hari. Ini rencananya. Pekerjanya 25, waktunya 12 hari. Jika Pak Budi ingin rumahnya selesai dalam waktu 10 hari, maka pekerja baru yang harus ditambahkan ada berapa banyak? Nah, ini rencana kedua Pak Budi. Kalau tadi 12 hari, ini keburu lebaran ini kan? Nah, dipercepat 10 hari. 12 hari dipercepat jadi 10 hari. Pasti ada tambahan pekerja. Kalau kita rumuskan, ya kita sudah tahu rumusannya untuk perbandingan berbalik nilai pasti ini ya, berbalik nilai. Orang rencana 1 nih, orang di rencana 1 dikali dengan hari ya, waktu deh. Waktu di rencana 1 sama dengan orang di rencana 2 dikali dengan waktu di rencana kedua. Maka kalau kita tulis di sini 25 pekerja, waktunya 12 hari sama dengan orangnya di sini nggak tahu. Waktunya diketahui 10 hari. Tapi yang jelas ada tambahan. Di sini awalnya 25 ditambah berapa gitu. Nah, dikali dengan di sini mintanya 10 hari. Nah, kita cari berapa P-nya itu. Langsung kita kalikan 25 dikali 12. Cara gampangnya itu 12. Kalau 25 kali 4 kan 100 ya. Maka ini kamu bagi 4, 3. Berarti 300. Di sini 300. Kemudian di sini kalikan dulu. 10 dikali 25 adalah 250. 10 dikali P adalah 10P. Nah, tinggal dikurangi. 300 ini dikurangi 250. Berarti sama dengan 50. Sehingga 10P itu sama dengan 50, maka banyak pekerja tambahnya adalah 50 dibagi 10 adalah 5 pekerja, 5 orang. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah yang A, sesuai tanda bintangnya. Kemudian yang kedua, Intan setiap hari melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dengan sepeda motor. Ia membutuhkan waktu 20 menit ketika kecepatan kendaraannya 45 km per jam. Satu hari ia berangkat dengan kecepatan 60 km per jam. Maka waktu yang dibutuhkan adalah berapa? Lihat di sini. 20 menit kecepatan 45 km per jam. Kalau kecepatannya ditambah, pasti waktunya lebih singkat dong. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Satu besaran diturunkan, yang lainnya naik gitu. Ini kecepatan dengan waktu. Kita tuliskan saja di sini. Ini nomor 2. Ini tadi nomor 1-nya, kemudian nomor 2-nya. Kecepatan 1 dikali waktu 1 akan sama dengan kecepatan 2 dikali waktu 2 gitu. Kecepatan satunya di sini 45 km per jam ya, kilometer per jam, satuannya sama, nggak usah ditulis, dikali dengan waktunya 20 menit, waktunya juga dalam menit. Ini sama dengan 60 km per jam. Nah, ini kilometer per jam, kilometer per jam. Nah, ini waktunya juga menyesuaikan yang sini, menit, di sini juga pasti menit. Maka tinggal disederhanakan saja, langsung 20 dibagi 60. Atau kalau ditulis lebih rapi, waktunya adalah 45 dikali 20. 45 dikali 20 dibagi 60. 20 dibagi 60, dibagi 20 ya. 20 bagi 21, 60 bagi 20 adalah 3. Maka 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Nah, ini dalam satuan menit seperti W1. Jadi jawabannya adalah 15 menit. Sehingga jawabannya sesuai bintangnya adalah yang C. Oke, teman-teman.
Kita lanjut soal nomor 3. Perbandingan kecepatan Ani dan Ita dalam mengetik pada mesin ketik. Mesin ketik adalah 4:7. Ini perbandingan kecepatan ya. Ani banding Ita. Dan Ani dapat mengetik 240 huruf dalam 6 menit. Nah, kecepatan Ani sebenarnya berapa ini? Kamu ingat kecepatan itu kan kalau jarak dibagi waktu ya. Dulu ada rumus Jokowi gitu ya. Jarak itu kecepatan dikali waktu. Nah, kalau kita mau cari kecepatan itu ya jaraknya. Di sini jarak itu adalah pekerjaan mengetiknya. Di situ 240 huruf diselesaikan dalam waktu 6 menit. Itu kecepatannya. Berarti sama dengan 40 huruf per menit. Ini kecepatannya siapa? Kecepatannya si Ani ya. Ini rumus umumnya ini ya. Kemudian katanya kecepatan Ani dengan kecepatan Ita itu perbandingannya ya. Kecepatan Ani dengan kecepatan Ita itu berbanding senilai nih 4:7. Nah, kita bisa mencari kecepatannya Ita. Kalau kecepatannya Ani itu adalah 4:7 sama dengan kecepatan Aninya kan 40 tuh. Berarti kecepatan Itanya berapa tuh? Kecepatan Ita. Kalau mau gampangnya begini. Dari 4 ke 40 itu dikali berapa? Kali 10 kan? Berarti kalau 7 ini juga dikali 10 karena senilai. 7 dikali 10 adalah 70. Nah, inilah kecepatannya si Ita. Ya, ini 70 huruf per menit gitu. 70 huruf per menit. Terus pertanyaannya apa? Di sini pertanyaannya ada variabel P menunjukkan waktu yang dibutuhkan Ita untuk mengetik 4.900 huruf. Sedangkan Q itu 1 jam. Nah, dibandingkan hubungan yang tepat antara P dengan Q. Kalau ini 1 jam atau 60 menit, ini berapa nih waktunya? Kita sudah tahu kecepatannya si Ita. Kecepatan ngetiknya si Ita tadi 70 huruf per menit. Berarti kalau kita mau nyari waktu, ya seperti ini panduannya. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya di situ adalah banyaknya huruf. Berarti 4.900 huruf dibanding kecepatannya si Ita. Ya, ini waktunya Ita ya. Ini 70. Sehingga hasilnya adalah nolnya dicoret 49 dibagi 7 ya 7. Jadi 70 dalam satuan menit. Satuannya adalah menit. Jadi yang besaran P itu adalah 70 menit, sedangkan besaran Q-nya di situ dipatok adalah berapa? 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit gitu. Sehingga kalau kita bandingkan 70 dengan 60 ya pasti jawabannya P lebih dari Q. Ya. Ini jawaban yang tepat untuk soal nomor 3. Nah, itu jawabannya yang A gitu. Oke, soal terakhir. Nomor 4, Ali, Badu, dan Tio bermain kelereng bersama. Jika perbandingan kelereng Ali dibanding kelereng Badu 3:4, kelereng Ali dibanding Tio 2:3, manakah angka di bawah ini tidak mungkin menjadi jumlah dari kelereng mereka bertiga? Kita tuliskan saja perbandingan banyak kelereng Ali dibanding kelereng Budi adalah 3:4 gitu. Kemudian kelereng Ali dengan Tio adalah 2:3. Karena diminta jumlah dari kelereng mereka bertiga, sedangkan di sini ada perbandingan Ali angka yang berbeda. Kalau kita mau satukan, ini harus sama ya. Perbandingannya si Ali ini harus sama kalau mau digabungkan. Jadi kalau kita mau gabungkan Ali banding Badu banding Tio, ketiga anak itu, maka karena di sini ada Ali dengan angka yang berbeda, maka harus disamakan. 3 sama 2 KPK-nya adalah 6. Caranya 3 kali 2. Ini dikalikan 2. Nah, ini dikalikan 2. Ini supaya sama dikalikan berapa? 6 kan? Berarti ini dikalikan 3. Nah, perbandingan Ali-nya jadi 6 nih sekarang. Nah, kalau Budi berapa? Kalau
sebelahnya dikali 2, ya ini harus kali 2. Ya. Berarti budinya adalah 8. Kemudian tionya ini kali 3, maka di sini juga harus dikali 3. 3 kali 3 adalah 9. Maka kalau diminta jumlah jumlah kelereng ketiga anak itu A tambah B tambah T, kita lihat perbandingannya dulu, perbandingan jumlahnya. 6 tambah 8 tambah 9 adalah 23. Sehingga banyak kelereng ketiga anak itu adalah kelipatan dari 23. Bisa saja yang pertama, kalau dikali 1, 23 dikali 1 ya 23. Ini kalau dikali 2 berapa? 46. Kalau dikali 3, 23 dikali 3 69 dan seterusnya. Ini kelipatan dari 23. Ini jumlah yang mungkin dari banyak atau jumlah kelereng ketiga anak itu. Nah, di sini dimintanya yang tidak mungkin. Kalau yang mungkin di situ ada option ini 23 sama 46. Di sini option ketiga. Nah, ini benar. Berarti yang tidak mungkin selain ini. Berarti yang option 2 itu salah. Ini salah, nggak mungkin. Yang 60 juga nggak mungkin. Sehingga jawaban yang tepat adalah, karena permintaannya yang tidak mungkin, berarti 2 dan 4 itu option yang C. Ya, demikian pembahasan dari TF kelima, materi perbandingan. Semoga bisa difahami, dan apa yang nggak jelas tanyakan ke pengajarnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.